maka di sini ada sebuah nasihat yang sangat berharga yang disampaikan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid di dalam kitabnya Al-Futuhatul Aliyah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwasanya manusia itu terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasmani dan ada unsur rohani. Pertanyaannya buat Bapak Ibu, kira-kira mana Bapak Ibu yang lebih penting, jasmani atau rohani? Rohani. Hah? Rohani dunia bantuannya. Itu mulu jawaban ibu-ibu mah, dua-duana. Iya. Iya betul apa kata ibu-ibu ya, dua-duanya penting. Tapi kalau kita disuruh untuk memilih mana yang lebih penting, maka sungguh rohanilah yang lebih penting. Kalau rohani sudah bahagia, maka apapun yang akan dialami oleh jasad itu tidak akan berpengaruh, Pak. Ini orang kalau rohaninya sudah bahagia, rohaninya sudah kuat, maka ketika dia ditimpa musibah, penyakit, masalah, dia akan menghadapinya dengan santai-santai saja. Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa? Karena rohaninya sudah bahagia, rohaninya sudah senang, sudah nyaman. Maka jasmani itu dia akan mengikuti keadaan rohani. Tapi kalau seandainya rohaninya itu buruk, Pak, rapuh, nggak tenang, nggak bahagia, rohaninya galau, resah dan gelisah, maka sebanyak apapun harta yang dimiliki tidak akan pernah bahagia dia rasakan. Betul nggak? Orang paling kaya di Jerman namanya Angela Merkel, rumahnya gede, kendaraannya banyak, hartanya melimpah, tapi dia mati dengan cara bunuh diri. Ini kan aneh ya Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena memang rohaninya itu lemah, rohaninya gersang, tidak bahagia. Maka sebanyak apapun pernak-pernik jasmani yang dia miliki, entah itu harta, pangkat, jabatan, maka itu tidak akan ada artinya Bapak Ibu. Maka betul apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, yang penting batinnya dulu dibenerin, rohaninya dulu diperbaiki, imannya dulu diperkuat. Kalau iman sudah kuat, maka apapun yang akan dia hadapi di atas bumi ini, dia akan menghadapinya dengan tenang. Iman kalau sudah kuat kemudian kena musibah, tenang. Iman kalau sudah kuat diberikan penyakit, santai. Iman kalau sudah kuat kemudian punya masalah, tenang-tenang saja hidup. Karena memang rohaninya sudah bahagia, sudah kuat, tidak rapuh ya. Nah di sini Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid di dalam kitabnya Al-Futuhatul Ilahiyah atau Al-Futuhatul Aliyah fil Khutab Al-Minbariyah, ada nasihat untuk rohani kita, Pak. Kalau jasad butuhnya makan, kalau rohani butuhnya nasihat. Beliau mengatakan, katsirun minna man yaqulu idza syufiya ahadun min maradi laulat tabibul fulani laulahu lamata. Kata beliau, banyak di antara kita yang apabila melihat seseorang sembuh dari penyakitnya, maka ia akan mengatakan, seandainya bukan karena dokter fulan, pasti tidak akan sembuh. Atau seandainya kalau tidak karena obat anu, maka tidak akan sembuh. Kira-kira banyak gak yang seperti ini Bapak Ibu? Kenyataannya memang seperti itu, banyak.
Pertanyaannya, boleh tidak mengucapkan perkataan seperti itu? Maka pesan Habib Zaid, la taqul hakadha, jangan sekali-kali mengucapkan hal seperti ini. Kenapa? Allah Ta'ala yaqul wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika seseorang sakit, maka Allah lah yang akan menyembuhkan, bukan dokter, bukan obat. Walakin kul, akan tetapi katakanlah, laula annallaha waffaqat tabib, kalau seandainya Allah tidak menyembuhkan lewat perantara dokter ini. Jadi dokter itu kita posisikan sebagai wasilah, sebagai perantara, bukan sebagai pelaku. Karena pelaku hakikat yang menyembuhkan sebenarnya adalah Allah. Ini harus kita latih dari sekarang, Bapak Ibu. Kalau kita sembuh dari penyakit, maka yang keluar dari ucapan kita adalah nama Allah, bukan nama yang lainnya. Kita sembuh dari penyakit, maka kita ucapkan, andai Allah tidak memberikan kesembuhan lewat dokter tersebut, sungguh aku tidak akan sembuh. Andai Allah tidak memberikan kesembuhan lewat obat tersebut, sungguh aku tidak akan sembuh. Begitu pula ketika kita kenyang dari makan, andai Allah tidak memberikan kenyang lewat makanan tersebut. Jadi makanan itu diposisikan sebagai apa? Perantara. Ya. Diposisikan hanya sebagai sebab musabbab. Kalau kita baru lepas dari masalah, maka kita katakan, andai Allah tidak melepaskan masalah lewat perantara. Kalau perantaranya orang, sebutkan. Perantaranya yang lain, sebutkan juga. Jadi semua itu hanya bentuk ikhtiar saja. Kita pergi ke dokter, ikhtiar. Kita minum obat, ikhtiar. Kita makan juga ikhtiar, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita harus membiasakan diri untuk menyebut kalimat-kalimat tersebut. Kenapa? Karena itu akan sangat bermanfaat sekali buat hati kita. Nanti kondisi keimanan dan kondisi hati kita berbeda kalau kita sering mengucapkan hal seperti ini. Jadi apapun yang kita dapatkan, maka hal pertama yang kita ucapkan atau yang keluar dari mulut kita adalah nama Allah. Karena terkadang, Pak, sehebat apapun dokter, kalau Allah belum mengizinkan untuk sembuh, maka sungguh tidak akan sembuh. Betul nggak? Saya pernah berobat ke dokter, yang mana dokternya ini spesialis, kemudian ada di rumah sakit besar. Sekali berobat 3 juta, tapi nggak sembuh, Pak. Kemudian setelah itu saya berobat kepada seorang tabib. Ini tabib kira-kira lebih tinggi dari dokter apa lebih bawah? Secara akademisi kan lebih bawah, ya. Lebih bawah dari dokter. Tempat prakteknya saja masih ngontrak, Pak. Kemudian saya berobat dengan harga 60.000. Kira-kira 3 juta sama 60.000 lebih gede mana? Tong ditanya, Pak Ustaz. 3 juta kemana-mana. Tapi luar biasa, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya berobat di dokter spesialis yang harganya 3 juta enggak sembuh, tapi berobat di tabib yang cuma 60.000 bisa sembuh. Setidaknya ini kan sentilan dari Allah untuk kita, bahwasanya di balik dokter, di balik obat ada kekuatan besar yang sudah mengatur, betul nggak? Ini kan kalau secara logika, kalau kita pengen sembuh, kita datang ke dokter spesialis yang mahal, betul. Tapi ternyata logika kita dibalik oleh Allah. Berobat ke dokter yang mahal nggak sembuh, tapi ke tabib yang harganya sangat murah, Allah berikan kesembuhan. Kok bisa seperti itu?
Ini kan isyarat dari Allah bahwasanya di balik itu semua ada kekuatan besar yang sudah mengatur. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, itu yang perlu kita sadari, bahwasanya yang menyembuhkan Allah, yang mengenyangkan Allah, yang menghilangkan haus dan dahaga Allah, yang memberikan kesuksesan dan kemudahan Allah. Kalau kita udah yakin itu semua Bapak Ibu, sungguh hidup kita akan terasa nikmat, ya. Nabi Musa pernah sakit gigi. Ini pernah saya ceritakan beberapa kali. Kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, apa obat sakit gigi yang sedang aku alami? Kata Allah, wahai Musa, di sana ada pohon yang daunnya bisa engkau jadikan obat. Akhirnya Nabi Musa pun mengambil daunnya dan dijadikan obat, ternyata sembuh Bapak Ibu. Kemudian beberapa hari kemudian Nabi Musa pun kembali sakit gigi. Tanpa tanya lagi ke Allah, Nabi Musa langsung ambil daun tersebut dijadikan obat. Ternyata tidak sembuh. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, padahal sakitnya sama, obatnya pun sama, tapi mengapa ketika pertama kali aku sembuh dan yang kedua kalinya tidak sembuh? Apa jawaban Allah? Wahai Musa, itulah ketika seorang hamba tidak menyandarkan diri kepadaku. Ketika pertama engkau sakit, engkau menyandarkan diri kepadaku. Engkau bertanya, ya Rabb, aku sakit, apa obatnya? Ketika engkau menyandarkan diri kepadaku, aku titipkan kesembuhan pada daun tersebut. Tapi yang kedua kalinya engkau sok tahu, tidak tanya-tanya dulu, tidak menyandarkan urusanmu kepadaku. Engkau langsung berpikir, oh, itu daun dapat menyembuhkan. Ketika engkau tidak menyandarkan diri kepadaku, maka tidak aku titipkan kesembuhan pada daun tersebut. Masya Allah. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Maka Allah lah satu-satunya zat yang dapat mengangkat penyakit dan memberikan kesembuhan. Makanya ketika kita minum obat ada caranya, Pak. Ketika kita minum obat jangan langsung minum, tapi kita pasang tauhid dulu. Ada tauhid yang harus kita dahulukan. Apa? Sebelum minum obat kita katakan, ya Rabb, obat ini hanya sebagai perantara saja. Hakikat yang menyembuhkan dan menghilangkan penyakit hanya Engkau. Diminum, Pak, sambil melahap atau sambil punya keyakinan seperti itu. Penyakit nggak bakal lama, Allah kasih kesembuhan. Masya Allah. Oh ya. Nah, jadi seperti itu, Pak. Kemudian setelah saya teliti, Pak, ketika saya berobat ke dokter spesialis, ternyata dokter spesialis ngomong kayak gini, ini obatnya minum di waktu sekian-sekian sembuh. Ternyata apa? Enggak sembuh. Karena dokter itu tidak menyandarkan diri kepada Allah. Karena mungkin sudah merasa dokter spesialis, ya, banyak yang sembuh di tangan dia. Maka ketika menyerahkan obat, dia mengatakan sembuh tanpa menyandarkan diri kepada Allah. Akhirnya tidak Allah titipkan kesembuhan pada obat tersebut. Tapi ketika saya berobat ke dokter yang 60.000 tabib atau tabib, saya ingat betul tabib mengatakan seperti ini, Pak, sebelumnya sudah berobat ke dokter? Sudah, Pak tabib. Oh, kalau dokter aja nggak sembuh, apalagi sama saya, Pak. Tapi kita coba dulu, Pak, ya, bismillah. Dokternya bilang bismillah, Pak. Ini obatnya, kita bismillah aja, insya Allah sembuh. Masya Allah. Ternyata yang membuat sembuh adalah dokter ini atau tabib ini menyandarkan diri kepada Allah, sehingga Allah menitipkan kesembuhan kepada obat tersebut walaupun harganya 60.000. Masya Allah. Ini kan luar biasa sekali, Pak, ya. Kalau kita punya keyakinan rohani seperti ini, hidup damai, Pak. Tenang betul hidup kita, ya. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita sembuh dari penyakit,
atau melihat orang sembuh dari penyakit, katakan, andai Allah tidak memberikan kesembuhan lewat dokter tersebut, andai Allah tidak memberikan kesembuhan lewat obat tersebut. Jadi yang kita dahulukan adalah nama Allah. Asnidil amra ila sahibil amril awwal wa'taqid annahu la yakunu min khairin aw syarrin aw naf'in aw dhurrin illa biqada'illahi wa masyiatihi. Kata Habib Zain, yakinkanlah di dalam hatimu bahwasanya tiada setiap kebaikan dan keburukan atau sebuah manfaat atau mudarat, melainkan semua itu atas izin dan kehendak dari Allah. Jadi segala sesuatu itu Pak sudah ditakdirkan oleh Allah. Apapun yang menimpa kita, kita harus yakini itu dari Allah. Ini yang membuat mental orang Islam kuat Pak. Orang Islam kena musibah apapun, pasti dia mengatakan ini semua dari Allah. Makanya orang Islam itu nggak pernah stres Pak. Kalaupun ada orang Islam yang stres, berarti Islamnya belum benar. Nggak pernah ngaji itu Pak. Kalau ada orang Islam yang stres, kena penyakit, stres, kena musibah, stres, kena masalah, stres, berarti itu nggak pernah ngaji Pak. Ya. Muslim yang sejati ketika kena musibah, apapun musibahnya, entah itu penyakit, bangkrut dan lain sebagainya, maka dia akan merasa tenang-tenang saja. Kenapa? Karena dia meyakini tidaklah segala sesuatu terjadi melainkan atas kehendak Allah. Selesai Pak. Makanya orang Islam itu ketika kena PHK, dia ngomongnya gampang. Kenapa di PHK? Ya udah takdir Allah. Betul nggak? Mau diapain lagi? Jadi santai hidupnya. Orang Islam ketika kena penyakit, ditanya, engkau kena penyakit seberat ini, kenapa masih bisa sabar? Orang Islam jawabnya apa? Ini takdir dari Allah. Selesai Pak. Kalau menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah, hidup selesai. Hidup nggak akan stres, hidup nggak akan bingung Pak. Itu orang Islam. Jadi yang bikin mental orang Islam ini kuat, ditimpa musibah apapun tidak stres, hidupnya tetap santai, karena keyakinan umat Islam dengan adanya takdir. Selesai Pak. Coba kita lihat ke negara-negara lain, gak usah jauh-jauh, negara Asia, Jepang. Di Jepang itu orang kena PHK saja sudah bunuh diri Pak. Orang dibully saja milih lompat dari gedung atas, mati. Berapa angka kematian dan bunuh diri di Amerika, di Eropa, di negara barat? Banyak sekali Pak. Kenapa? Karena jiwa mereka itu rapuh, rohani mereka itu kok kosong. Kalau kita lihat jiwa umat Islam, mental umat Islam, rohani umat Islam, itu kuat sekali. Kok bisa kuat? Karena dikuatkan dengan rukun iman yang kita pelajari dari kecil. Coba Pak, kita dari kecil udah diajarin, bahkan didoktrin iman kepada Allah yang mengatur segalanya, iman kepada Rasulullah yang membimbing umat manusia. Tidak ada contoh terbaik kecuali Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada malaikat, beriman kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup, beriman adanya hari kiamat sehingga umat Islam tidak ada ambisi yang berlebihan terhadap dunia, beriman kepada qada dan qadar sehingga ketika umat Islam itu mendapatkan nikmat, dia tidak sombong. Kenapa? Dia yakin ini semata-mata pemberian dari Allah. Ketika umat Islam terkena musibah, dia tidak stres. Kenapa? Dia meyakini semata-mata ini takdir Allah. Ini kan doktrin-doktrin seperti ini Pak, yang membuat jiwa kita menjadi kuat. Makanya jangan heran Pak, lihat orang Islam ya,
Pagi-pagi rokokan, ngopi, padahal pengangguran, Pak. Betul nggak? Nganggur loh, Pak. Tapi pagi-pagi santai, rokok, kopi. Ditanya, kenapa nggak kerja? Jawabnya apa? Rezeki nggak kemana. Masya Allah. Orang Islam. Betul nggak? Ini orang kalau nggak punya akidah Islam, ya, kalau nganggur Pak, nggak bakal bisa rokokan, nggak bakal bisa ngopi. Kenapa? Pikirannya kerja. Betul nggak? Kerja. Tuh, Masya Allah. Itu saking tenangnya hidup orang Islam. Ini Pak, di Indonesia ya, kalau tidak ditanamkan akidah Islam, artinya misalkan di Indonesia mayoritas bukan Islam, itu angka bunuh diri pasti sudah banyak Pak. Betul nggak? Kerja susah, pribumi masuk PT aja harus bayar. Udah bayar 3 juta, kontrak cuma 6 bulan. Itu juga kalau ada kerjaan masuk, nggak ada kerjaan nggak. Ya Allah, udah bayar, kontraknya 6 bulan, kemudian kerjanya juga digaji harian. Ini Pak, kalau akidahnya bukan akidah Islam, pasti yang bunuh diri di Cikarang udah banyak. Tapi karena akidahnya akidah Islam, mentalnya mental iman, Masya Allah Pak. Saya lihat pemuda belum kawin, pengangguran, tapi hidupnya santai aja, Masya Allah. Nah, ini luar biasa. Nah, ini kita sedang menyoroti umat Islam dari segi akidah. Ternyata luas sekali Pak, bangunan akidahnya, mentalnya, rohaninya itu bagus. Nah, cuman dari segi jasmaninya aja diperbaiki. Umat Islam itu emang males-males jadinya. Ya, tampilan luarnya males-males, nggak mau kerja keras, pengennya duduk santai. Nah, itu kekurangan dari segi yang lainnya deh. Tapi dari segi akidah, dari segi mental, nggak ada yang ngalahin Pak umat Islam. Ya, Masya Allah. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Itu sedikit nasihat dari Al Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith tentang untuk rohani kita ya. Jadi rohani kita perlu dikasih makan. Ibarat HP kalau nggak dicas mati. Hati kita kalau nggak dikasih nasihat juga akan mati.